Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, Abu Nawas sering sekali meluangkan waktunya untuk pergi berkunjung ke luar negeri, yaitu ke negara tetangganya. Dalam setahun, paling tidak, dia sudah 5 kali ke luar negeri untuk keperluan berdagang. Suatu ketika, Abu Nawas pergi ke sebuah negeri yang memiliki istana yang teramat indah. Istana itu kebetulan terletak di tengah danau. Dan tentu saja, untuk sampai di istana tersebut harus menggunakan sampan atau perahu. Hingga suatu saat, raja kerajaan tersebut yang bernama Sultan Syahrir pun membuat sayembara yang boleh diikuti oleh siapapun. Hadiah bagi pemenang sayembara tersebut tidaklah main-main, yaitu sekarung uang emas. Sayembara tersebut yakni pergi ke istananya, tapi dengan cara berenang di danau yang mengelilingi istana, alias tidak boleh menggunakan perahu. Wahai orang-orang, aku membuat sayembara. Barang siapa yang bisa sampai di istanaku dengan cara berenang, maka akan kuberi hadiah sekarung uang emas, kata Sultan Syahrir. Mendengar hadiah yang disediakan raja, banyak orang yang ingin sekali mengikuti lomba tersebut. Namun mengingat bahwa danau tersebut ternyata dihuni oleh buaya yang ganas, tentu saja banyak orang yang berpikir 1000 kali. Meski sayembara sudah diumumkan selama 1 minggu, ternyata tidak ada satu orang pun yang berani mendaftar. Akhirnya, sang raja pun melipat gandakan hadiahnya. Karena hingga saat ini belum ada yang mendaftar, baiklah, bagi pemenang lomba ini akan kuberikan 5 karung uang emas, kata sang raja. Melihat banyaknya hadiah yang akan diberikan, membuat banyak orang yang ingin sekali mengadu nasib. Namun, sekali lagi mengingat buaya yang ada di danau sangat ganas, akhirnya orang-orang pun tidak ada yang berani. Hingga suatu hari, ada seorang yang berasal entah dari mana dan bernama Abdul tiba-tiba saja memberanikan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Banyak sekali orang yang penasaran dengan keberanian Abdul, termasuk Abu Nawas. Orang-orang pun mulai berkeliling di danau tersebut. Sang raja yang sudah tidak sabar ingin menyaksikan keberanian pemuda tersebut, kemudian menyilahkan orang tersebut untuk segera terjun ke danau. Hai orang-orang, lihatlah, aku akan berenang dan secepat mungkin hingga buaya pun tak akan mampu mengejarku, kata Abdul. Tiba-tiba saja, tanpa menunggu komando, aburkan diri ke danau. Orang-orang yang berdiri di tepi danau tentu saja bersorak-sorak untuk memberikan semangat. Dan benar saja, Abdul terlihat berenang dengan sangat cepat menghindari buaya tersebut. Namun sayangnya, baru beberapa menit, tubuh Abdul tidak terlihat lagi, dan dia gagal sampai di istana. Sang raja pun merasa kecewa, karena sampai saat ini belum ada yang berhasil sampai ke istananya. Sementara itu, orang-orang masih berada di tepi danau. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang mengaku sebagai pawang buaya terkenal maju ke hadapan raja dan mohon izin untuk mengikuti lomba.
Tentu saja raja merasa penasaran dengan kemampuan pawang buaya tersebut dan segera saja mempersilahkannya untuk mengikuti lomba. Setelah berdoa sebentar di tepi danau, pawang buaya tersebut segera menceburkan diri. Dan benar saja, begitu pawang buaya tersebut menggerakkan kepalanya, ternyata tidak ada satupun buaya yang berani mendekat. Buaya-buaya tersebut terlihat sangat jinak di hadapan sang pawang. Orang-orang di tepi danau pun mulai bersorak-sorak memberi semangat. Sementara itu, sang raja pun terlihat sumringah melihat kemampuannya. Wah, benar-benar hebat. Ternyata tidak ada satupun buaya yang berani kepadanya, gumam sang raja. Namun malangnya, baru beberapa menit pawang buaya tersebut kehabisan tenaga dan tidak sanggup lagi untuk berenang hingga sampai ke istana. Orang-orang yang melihat di tepi danau pun merasa kecewa. Wajah sang raja juga terlihat masam. Sementara itu, Abu Nawas yang ikut menyaksikan kejadian tersebut sedang mencermati bagaimana tindakan pawang buaya tadi menggerak-gerakkan kepalanya hingga buaya bisa terlihat jinak. Abu Nawas pun mengikuti gerakan pawang buaya tersebut. Melihat tidak ada satu orang pun yang berani mengikuti sayembara, sang raja pun kembali melipat gandakan hadiahnya. Kali ini, raja akan memberikan 9 karung emas. Belum sampai selesai raja berbicara, tiba-tiba saja ada suara seperti orang terjebur di danau. Dan benar saja, ternyata di danau tersebut terlihat orang berenang secepat kilat sambil sesekali menggerak-gerakkan kepalanya mengikuti gerakan pawang buaya yang telah terjun sebelumnya. Berkali-kali orang tersebut lolos dari buaya yang mengejarnya. Orang-orang pun mulai bersorak memberi semangat. Sementara itu, raja tanpa tersenyum melihat kemampuan orang yang sedang berenang tersebut. Hingga akhirnya, setelah menempuh perjalanan beberapa menit, orang tersebut sampai di istana raja dengan selamat dan lolos dari terkaman buaya. Setelah itu, raja segera memanggil orang tersebut ke hadapannya. Selamat, kau berhasil memenangkan sayembara ini. Katakan kepadaku, siapa namamu? Kata raja. Hamba bernama Abu Nawas, Tuan. Kata Abu Nawas sambil masih menghela nafas. Hebat sekali. Kau berhasil menyeberangi danau dan lolos dari terkaman buaya. Apa rahasiamu bisa berenang secepat itu dan menaklukkan buaya, Abu Nawas? Tanya raja. Mendengar pertanyaan raja, Abu Nawas pun terlihat berpikir sejenak. Dia terlihat penasaran dan justru melihat orang-orang yang ikut menyaksikan. Maaf Tuan, sebenarnya saya tidak ahli dalam berenang dan bukan pawang buaya. Namun hamba hanya berusaha menyelamatkan diri saja. Tadi saat sedang di tepi danau, tiba-tiba saja ada orang yang mendorong saya hingga saya terjebur. Mau tidak mau saya harus bisa berenang secepat mungkin untuk bisa sampai di seberang. Makanya saya penasaran, siapa tadi yang mendorong saya? Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja dan orang-orang yang menyaksikan hal tersebut tentu saja tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka bahwa usaha yang luar biasa
ternyata mampu membuat orang selamat dari bahaya. Akhirnya, Abu Nawas pun memenangkan sayembara tersebut. Dia segera kembali ke kampung halamannya dengan membawa hadiah yang amat banyak. Hadiah tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sudah beberapa hari ini, Abu Nawas tampak murung, tidak ceria seperti biasanya. Hal ini ternyata disebabkan karena unta kesayangannya hilang entah kemana. Abu Nawas pun sudah berusaha ke sana kemari untuk mencarinya, namun tidak juga diketemukan. Unta tersebut adalah pemberian paman Abu Nawas. Harga unta saat itu berkisar 100 dinar. Abu Nawas yang sudah merasa putus asa karena tidak mampu menemukan untanya, kemudian berkeluh kesah kepada temannya, yaitu Somad. "Mat, kira-kira kemana perginya untaku ya?" kata Abu Nawas. "Jangan-jangan diambil orang. Harga unta kan sekarang lumayan mahal," kata Somad. "Besok kamu membantu mencari, Mat?" tanya Abu Nawas. "Waduh, besok aku kan berjualan di pasar, jadi tidak bisa membantu mencari," jawab Somad. Abu Nawas kemudian memutar otak. Dia mencari cara agar Somad dan teman-temannya yang lain mampu membantu mencari unta kesayangannya. Esok paginya, Abu Nawas kembali nongkrong bersama teman-temannya. Kali ini, ada Somad, Abdul, dan beberapa orang lainnya. "Teman-teman, kalian mau tidak membantuku mencari unta?" tanya Abu Nawas. "Wah, sepertinya aku tidak bisa karena ada urusan," jawab Abdul. "Aku juga. Hari ini aku mau pergi ke desa sebelah," jawab yang lainnya. Rupanya tidak ada seorang pun yang mau membantu Abu Nawas untuk mencari unta kesayangannya. Abu Nawas pun tidak kalah akal. Dia kemudian berkata, "Baiklah, kalau kalian tidak mau membantu, aku akan mencari orang lain saja. Yang penting, aku hanya ingin melihat untaku untuk terakhir kali. Dan setelah itu, unta akan aku jual dengan harga 10 dinar," kata Abu Nawas dan bersiap-siap untuk pergi. "Unta kan harganya 100 dinar. Wah, lumayan ini. Bisa untung besar kalau ketemu." Somad, Abdul, dan teman-teman yang lain ternyata memikirkan hal yang sama. Mereka bakal untung besar jika bisa menemukan unta tersebut. "Oke, Abu, yuk kita cari unta tersebut," kata mereka serempak. "Dasar kalian, giliran masalah untung besar saja mau membantu semua. Awas aja ntar," pikir Abu Nawas. Akhirnya mereka semua berangkat bersama-sama dan mulai mencari unta kesayangan Abu Nawas. Mereka berkeliling ke seluruh pelosok desa dan mulai bertanya-tanya kepada orang-orang. Hingga beberapa jam lamanya, unta tersebut belum juga diketemukan. Hingga akhirnya mereka semua beristirahat terlebih dahulu. "Kau serius kan Abu Nawas? Mau menjual unta kesayanganmu dengan harga 10 dinar?" tanya Abdul. "Tentu saja, aku tidak bercanda," jawab Abu Nawas.
Setelah selesai beristirahat, mereka kemudian berangkat lagi menuju ke arah pinggir desa. Tiba-tiba saja Abdul melihat ada seekor unta yang sedang duduk dan terlihat kelelahan. Dia segera menghampirinya. "Nah, ini dia unta punya Abu Nawas," pikir Abdul kegirangan. Dia kemudian segera memanggil-manggil Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan wajah sumringah. Dia terlihat sangat senang melihat unta kesayangannya telah ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya untaku ketemu juga," kata Abu Nawas yang masih terlihat bahagia. "Ingat janjimu Abu Nawas, jangan sampai lupa," kata Abdul. "Iya, tenang saja. Tapi sebelum aku jual kepadamu, hari ini tolong unta ini biar aku bawa dulu ke rumah, karena aku ingin melihatnya untuk yang terakhir kali." "Wah, jangan-jangan nanti kamu kabur," kata Abdul. "Tenang saja, aku tidak bakal kabur. Kamu kan tahu rumahku," jawab Abu Nawas. Setelah itu mereka semua pun kembali lagi ke desa. Karena hari sudah malam, mereka semua pun kembali ke rumah masing-masing. Esok paginya, Abu Nawas seperti biasanya memberi makanan kesukaan untanya. Kali ini, bahkan unta kesayangan Abu Nawas terlihat lebih segar dan bersih. Abu Nawas pun kemudian memasang pelana atau tempat duduk di atas punggung unta. Setelah itu, Abu Nawas menaiki untanya dan segera pergi ke rumah Abdul. Sesampainya di rumah Abdul, ternyata sudah ada Somad dan beberapa teman yang lain. Mereka semua nampaknya ingin menyaksikan Abu Nawas menjual untanya dengan harga yang sangat murah. "Teman-teman, lihatlah, Abu Nawas sudah datang," kata salah satu di antara mereka. Abu Nawas pun kemudian turun dari unta yang ditungganginya. "Lihatlah teman-teman, unta kesayanganku sudah bersih dan segar," kata Abu Nawas. Abdul yang sudah tidak sabar ingin memiliki unta tersebut segera mengeluarkan uang 10 dinar yang sudah sejak tadi disiapkan. "Ini uang 10 dinar Abu Nawas, dan sesuai janjimu, unta itu akan menjadi milikku," kata Abdul. "Baiklah, sesuai janjiku, aku menjual unta kesayanganku dengan harga 10 dinar. Murah sekali kan?" kata Abu Nawas. "Tapi unta ini aku jual sepaket dengan pelananya sekalian. Dan pelana itu harganya 150 dinar. Jadi semuanya 160 dinar, lanjut Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sontak Abdul, Somad, dan semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. "Dasar kau Abu Nawas, ada saja akalmu," ucap Abdul. Malam hari pun tiba. Abu Nawas yang sudah berada di rumahnya sedang duduk sendiri di belakang rumah. Tiba-tiba saja dirinya teringat dengan salah satu saudaranya yang tinggal di desa sebelah. Dia pun berencana mengunjunginya untuk bersilaturahmi. Esok paginya, setelah sarapan, Abu Nawas segera bersiap-siap untuk pergi ke desa sebelah. Setelah persiapan selesai, kemudian Abu Nawas mulai melakukan perjalanan ditemani unta kesayangannya.
Di sepanjang jalan, Abu Nawas melihat berbagai kehidupan masyarakat. Ada yang pergi ke ladang, ada juga yang pergi ke pasar untuk berdagang. Tanpa disadari, ternyata ada dua orang yang mengikuti perjalanan Abu Nawas. Kedua orang tersebut terlihat mengamati unta kesayangan Abu Nawas. Kelihatannya unta itu sangat bagus. Pasti harganya mahal, kata salah seorang dari mereka yang berambut panjang. Bagaimana kalau kita curi saja unta tersebut? Kata orang yang gundul alias tidak memiliki rambut. Baiklah, kita ikuti saja dulu sambil menunggu kesempatan itu tiba, kata si rambut panjang. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya, Abu Nawas pun merasa lelah dan lapar. Dia kemudian memutuskan untuk berhenti di warung terdekat untuk makan sambil melepas lelah. Abu Nawas segera mengikat untanya di luar warung dan kemudian masuk ke dalam warung untuk membeli makanan dan minuman. Sementara itu, kedua orang yang dari tadi mengikuti Abu Nawas seolah mendapat kesempatan emas. Mereka berdua kemudian segera mendekati unta Abu Nawas. Unta ini aku ambil dan aku bawa lari. Sementara engkau di sini berpura-pura menjadi unta. Siapa tahu nanti ada barang berharga lainnya yang bisa kau curi, kata si rambut panjang. Baiklah, aku akan berpura-pura menjadi unta. Tapi kau harus mengikuti aku dari jarak yang jauh, jawab si gundul. Setelah selesai makan dan melepas lelah, Abu Nawas pun berniat untuk melanjutkan perjalanan. Dia kemudian membayar makanan dan keluar dari warung. Alangkah terkejutnya Abu Nawas melihat unta kesayangannya sudah tidak ada di tempatnya. Abu Nawas hanya melihat orang berkepala gundul, sementara ada seutas tali di lehernya. Dia kemudian mendekati orang tersebut dan bertanya, "Hai, siapakah kau? Mengapa ada di sini di tempat untaku tadi?" tanya Abu Nawas. "Saya adalah unta kesayangan Tuan," jawab orang gundul tadi. Abu Nawas pun keheranan. Ternyata unta kesayangannya telah berubah menjadi manusia. "Jangan bohong, kau pasti pencuri ya?" kata Abu Nawas. "Tidak Tuan, saya unta kesayangan Tuan," kata orang gundul tersebut. Dia kemudian bercerita bahwa selama ini terkena kutukan dan berubah menjadi unta. Namun saat ini kutukan tersebut telah hilang, jadi dirinya berubah kembali menjadi manusia. Abu Nawas pun hanya terdiam mendengar cerita tersebut. Dia tidak percaya begitu saja. Otaknya pun mulai berpikir untuk membuat jera orang gundul tersebut. "Baiklah, perjalananku ke tempat saudara masih jauh. Ayo kita segera berangkat," kata Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas menunggangi orang gundul tersebut, layaknya menaiki unta. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang tertawa melihat hal yang janggal tersebut. Mereka terlihat berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Abu Nawas dan orang gundul yang pura-pura menjadi unta tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, orang gundul tersebut mulai terlihat sangat kepayahan. Dia mulai sempoyongan dan kakinya terlihat pincang. "Tuan,
Masih jauhkah perjalanan ini? Tanya orang gundul tersebut kepada Abu Nawas. Sudah dekat, hanya tinggal beberapa menit lagi. Kamu terlihat sangat capek, bahkan jalannya pun sudah sempoyongan, kata Abu Nawas. Ya Tuhan, saya sudah teramat capek dan rasanya sudah tidak sanggup lagi berjalan, jawab orang gundul tersebut. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun kemudian turun dari punggung orang tersebut. Dia berpikir, kalau unta betulan, pasti perjalanan seperti itu masih terlihat segar dan tidak akan capek. Abu Nawas pun mulai berjalan sambil menarik tali yang terlilit di leher orang gundul tersebut, persis seperti orang sedang menarik unta. Sesampainya di rumah saudaranya, Abu Nawas segera menambatkan tali kendali untanya ke salah satu pohon. Saudara Abu Nawas terlihat keheranan melihat Abu Nawas datang dengan orang gundul yang bertingkah seperti unta. Setelah masuk ke dalam rumah, Abu Nawas menceritakan kejadian yang dialaminya di warung. Dia bersama saudaranya kemudian menyusun rencana untuk menjebak pencuri yang menyamar menjadi unta tersebut. Mereka kemudian menunggu di dalam rumah sambil mengamati orang gundul tersebut. Dan benar saja, selang beberapa menit datang orang berambut panjang yang menaiki unta kesayangan Abu Nawas yang asli. Mereka berdua pun segera keluar rumah dan menangkap keduanya. Nah, benar kan? Kau pasti hanya berpura-pura menjadi unta, bukan unta betulan, kata Abu Nawas kepada orang gundul yang sedari tadi terduduk lemas tak berdaya. Maaf Tuhan, saya terpaksa melakukan ini karena butuh uang untuk makan, jawab orang gundul. Ya sudah, ayo kita obati dulu kakimu, dan setelah itu baru kalian makan. Lain kali jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu. Mencuri itu dosa dan tidak baik, kata Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas dan saudaranya membawa kedua orang tersebut masuk ke dalam rumah untuk diobati serta diberi makanan. Mereka bahkan diberi uang oleh Abu Nawas dan saudaranya untuk bekal mereka. Setelah berkunjung ke rumah saudaranya, Abu Nawas kemudian segera kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang tersebut, di lahan yang kosong di dekat makam di tepi desa, tiba-tiba saja Abu Nawas melihat ayam yang berwarna sangat indah, tidak seperti ayam biasanya. Abu Nawas yang penasaran kemudian mengejar ayam tersebut dan berhasil menangkapnya. Setelah berhasil menangkap ayam tersebut, Abu Nawas tidak langsung melanjutkan perjalanan pulang, namun berhenti sejenak dan menunggu barangkali ada orang yang merasa kehilangan ayam. Namun, setelah menunggu beberapa waktu lamanya, ternyata tidak ada orang yang mencari ayam tersebut. Abu Nawas pun kemudian memasukkan ayam itu ke dalam karung dan membawanya pulang. Sampai di rumah, Abu Nawas kemudian meletakkan ayam tersebut di dalam kurungan dan menutupi kurungan tersebut dengan kain agar ayam tidak terlihat dari luar. Abu Nawas kemudian bercerita kepada istrinya tentang ayam itu. Dia juga berkata akan mengundang orang-orang untuk melihat ayam tersebut. Aku
akan mengundang orang-orang agar melihat ayam yang istimewa dan sangat cantik ini. Setelah itu, aku akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, kata Abu Nawas kepada istrinya. Tolong kau jaga kurungan ini, jangan sampai dibuka, pesan Abu Nawas. Pagi-pagi sekali, Abu Nawas kemudian pergi dari rumahnya dan mulai berkeliling untuk memberitahu orang-orang. Sementara itu, istri Abu Nawas yang dititipi ayam lama-kelamaan merasa penasaran dan ingin melihat ayam. Karena rasa penasaran yang sudah tidak tertahan, istri Abu Nawas pun segera membuka penutup kurungan tersebut. Seperti Abu Nawas, istrinya pun terpesona melihat warna ayam tersebut yang terlihat sangat indah. Dia pun bertambah penasaran dan ingin memegangnya. Tiba-tiba saja, istri Abu Nawas membuka kurungan tersebut, dan tentu saja ayam yang berbulu indah itu langsung kabur. Istri Abu Nawas mencoba mengejar ayam itu, namun tidak berhasil mendapatkannya. Ayam tersebut kabur entah kemana. Karena merasa ketakutan telah melanggar pesan suaminya, dia kemudian segera meletakkan beberapa butir jagung di dalam kurungan dan segera menutup kurungan tersebut seperti semula. Menjelang siang hari, Abu Nawas datang membawa banyak orang, termasuk temannya, yaitu Abdul dan Somad. Mereka semua merasa penasaran dengan apa yang diceritakan Abu Nawas perihal ayam tersebut. Orang-orang pun semakin gaduh dan ingin segera melihat apa isi kurungan tersebut. Kemudian Abu Nawas segera membuka kurungan. Namun, sambil membuka kurungan, pandangan mata Abu Nawas justru ke arah orang-orang yang hadir sambil berkata, "Inilah ayam berbulu indah yang aku temukan di dekat makam." Orang-orang pun merasa keheranan melihat apa yang ada di dalam kurungan tersebut tidak seperti yang diceritakan oleh Abu Nawas tadi. Mereka hanya melihat beberapa butir jagung di dalam kurungan tersebut. "Mana ayamnya, Abu Nawas? Coba kau lihat dulu," tanya salah seorang yang hadir. Abu Nawas pun segera mengalihkan pandangannya ke arah kurungan yang telah dibuka. Dia pun merasa terkejut dan aneh. Kenapa tiba-tiba saja ayamnya hilang dan yang ada hanya beberapa butir jagung? Karena tak ingin merasa malu di hadapan orang-orang, Abu Nawas pun segera berkata, "Jadi begini saudara-saudara, maksud saya memperlihatkan biji jagung ini kepada kalian adalah supaya kalian sadar bahwa banyak sekali manfaat dari jagung ini," kata Abu Nawas. "Oleh karena itu, saya mengajak kepada kalian semua untuk menanami lahan kosong yang ada di dekat makam, agar nantinya jagung ini ketika panen lebih bermanfaat," lanjut Abu Nawas. Semua yang hadir pun terpana mendengar penjelasan Abu Nawas. Secara tidak sadar, mereka telah melupakan tentang ayam berbulu indah yang tadinya akan mereka lihat. "Benar sekali apa yang kau katakan, Abu Nawas," kata Abdul. "Ya, daripada lahan dekat makam kosong, memang sebaiknya kita tanami dengan jagung. Nanti hasil panennya
bisa untuk kesejahteraan kita semua, tutur salah seorang yang hadir. Mereka semua kemudian bermusyawarah untuk mulai melaksanakan kerja bakti dan segera menanami lahan yang kosong yang ada di tepi desa. Setelah semuanya pulang, Abu Nawas pun termenung dan masih setengah tidak percaya ayam yang ditemukannya tiba-tiba saja telah berubah menjadi jagung. Masa iya ayam bisa berubah menjadi jagung? Apa jangan-jangan ayam itu ayam hantu karena aku temukan di dekat makam, pikir Abu Nawas. Esok paginya, dengan rasa penasaran di dada, Abu Nawas pun segera bergegas menuju tempat di mana ia menemukan ayam tersebut. Benar saja, ternyata ayam itu sudah berada di sana dan terlihat sedang mencari makanan. Ah, dasar kau ayam hantu, hampir saja kau membuat malu diriku, ucap Abu Nawas dalam hati. Setelah itu, Abu Nawas pun kemudian berjalan pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu dengan temannya, yaitu Abdul. Tidak seperti biasanya, Abdul kali ini mengundang Abu Nawas untuk datang ke pesta yang akan diadakan di rumahnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Dia pada dasarnya enggan untuk datang karena sudah sering kali Abdul mengerjai dirinya. Namun Abu Nawas tidak tega untuk menolak undangan tersebut. Baiklah, aku akan datang memenuhi undanganmu, kata Abu Nawas. Sampai di rumah, Abu Nawas kemudian beristirahat sebentar. Abu Nawas tampak memikirkan sesuatu. Abdul pasti mau mengerjai aku lagi, gumam Abu Nawas. Sejurus kemudian, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi memenuhi undangan temannya tersebut. Sementara itu, di rumah Abdul, tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Banyak sekali yang hadir, termasuk teman-teman dan tetangga. Tak lama kemudian, Abu Nawas sampai di tempat tersebut. Abdul yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan sumringah. Dia kemudian mempersilahkan Abu Nawas untuk bergabung dengan tamu-tamu yang lain. Acara demi acara berjalan dengan biasa, dan tidak terlihat tanda-tanda Abdul akan mengerjai Abu Nawas. Kini, tibalah acara makan bersama. Semua tamu yang datang dipersilakan untuk duduk dan menikmati hidangan yang telah disediakan di meja. Hidangan yang tersedia di meja para tamu terlihat sangat mewah. Terutama ada lauk ayam yang besar dan terlihat sangat menggoda selera. Benar saja, Abu Nawas ternyata duduk sendirian. Sementara itu, di hadapannya hanya ada ayam yang kecil, paling kecil di antara suguhan kepada tamu yang lain. Abdul pun mempersilahkan kepada para tamunya untuk menyantap hidangan yang telah disediakan, termasuk kepada Abu Nawas. Melihat ayam yang di hadapannya terlihat sangat kecil, Abu Nawas pun hanya memandangi ayam tersebut. Tiba-tiba saja, Abu Nawas mencium ayam tersebut dan mendekatkan ke telinganya. Silakan dimakan, Abu. Jangan hanya dipandangi. Doh, kenapa ditaruh di telinga? Apa kau mau makan lewat telinga?
kata Abdul. Abu Nawas terlihat sangat serius. Dia terlihat seperti mendengarkan sesuatu yang diucapkan oleh daging ayam tersebut. Sebenarnya, ayam ini sedang mengatakan sesuatu kepadaku. Apakah kau mendengarnya? Kata Abu Nawas. Abdul dan semua yang hadir tampak terkejut dengan penuturan Abu Nawas. Para tamu pun dengan serius melihat ke arah Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menempelkan sekali lagi daging ayam ke telinganya. Kemudian dia berkata, ayam ini memberitahu kalau sebenarnya ayam-ayam yang besar yang ada di meja kalian semua telah mencelakai keluarganya. Oleh karena itu, dia akan membalas dendam dengan cara menyuruhku memakan daging ayam yang besar-besar tersebut, kata Abu Nawas. Para tamu yang hadir pun tertawa mendengar penjelasan tersebut. Pandangan mereka semua tertuju kepada Abu Nawas. Abdul, kalau kau tidak memberiku daging ayam itu, maka aku akan merebutnya. Karena sudah lama aku merasa dendam dengan mereka, kata Abu Nawas melanjutkan pembicaraannya. Orang-orang pun kembali tertawa mendengar penjelasan tersebut. Mereka tanpa antusias sekali mendengar semua yang disampaikan Abu Nawas. Wah, ada-ada saja akalmu Abu Nawas, pikir Abdul. Sejurus kemudian, Abdul segera mengambil daging ayam yang besar-besar dan diletakkan di meja Abu Nawas. Acara pun dilanjutkan kembali dengan meriah. Dan kali ini, Abdul gagal lagi untuk mengerjai Abu Nawas. Seusai pesta, Abu Nawas kemudian bergegas pulang ke rumah. Dia teringat belum memberi makan keledainya. Setelah berganti pakaian, Abu Nawas kemudian segera mendekati keledainya dan hendak diberi makan. Namun Abu Nawas justru kena tendangan dari keledainya. Abu Nawas pun berpikir bahwa keledainya marah karena dia telat memberinya makan. Keledai yang dimiliki Abu Nawas ternyata gampang sekali marah. Bahkan keledai tersebut juga seringkali mengerjai Abu Nawas. Keledai tersebut seringkali tidak menuruti perintah Abu Nawas. Pernah suatu ketika, Abu Nawas hendak membawanya berjalan-jalan, namun keledai tersebut tidak mau berjalan meskipun sudah diseret. Malam hari pun tiba. Abu Nawas yang merasa sangat lelah ingin segera beristirahat. Namun belum sempat dia memejamkan matanya, tiba-tiba dia mendengar keributan di belakang rumah. Abu Nawas pun segera bergegas ke arah belakang rumah. Dan dia sangat terkejut melihat keledainya sudah tidak ada. Dia kemudian segera mencarinya ke sana kemari. Setelah beberapa jam mencari, ternyata keledainya tidak diketemukan juga. Abu Nawas pun kemudian berjalan ke arah kandang keledai. Dan dia melihat sebuah terompah yang sudah tidak asing baginya. Ini jelas sekali terompah milik Abu Jahil. Pasti dia yang telah membawa keledai itu, pikir Abu Nawas. Esok paginya, sambil menikmati teh bikinan istrinya, Abu Nawas memikirkan cara untuk menjebak Abu Jahil. Meski dirinya memiliki bukti, yakni terompah milik Abu Jahil,
Namun Abu Nawas tidak bisa sembarangan menuduh dan menangkap Abu Jahil. Sejurus kemudian, Abu Nawas tersenyum tipis. Kali ini, rupanya dia telah menemukan ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Abu Nawas kemudian berjalan-jalan ke pasar hewan. Hari ini suasana pasar hewan sangatlah ramai. Banyak sekali aktivitas jual beli hewan, termasuk keledai. Abu Nawas yang sudah akrab dengan penjual keledai, kemudian tanpa asik berbincang-bincang. Sesekali, perbincangan mereka terhenti karena ada beberapa orang yang hendak menjual dan membeli keledai. Tak lama berselang, datanglah Abu Jahil ke tempat penjual keledai tersebut. Tidak seperti biasanya, kali ini Abu Jahil tampak menyeret sebelah kakinya dan terlihat menahan sakit. Dia kemudian melihat-lihat beberapa keledai yang ada di situ. Sesekali, Abu Jahil pun menanyakan berapa harga jual keledai saat ini. Melihat ada Abu Nawas sedang duduk, Abu Jahil kemudian menghampiri. "Wah, sedang apa kau di sini, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Ini, aku ingin melihat-lihat keledai," jawab Abu Nawas singkat. "Aku dengar keledaimu hilang diambil orang. Benarkah berita itu?" tanya Abu Jahil. "Betul, semalam keledaiku hilang diambil orang. Padahal keledai itu sudah ditawar orang dengan harga yang sangat tinggi," jawab Abu Nawas. Mendengar perbincangan Abu Nawas dan Abu Jahil, penjual keledai pun kemudian ikut bergabung. "Keledai Abu Nawas memang sangat bagus. Sepertinya keledai itu yang paling mahal kalau dijual," ucap penjual keledai. Mendengar perkataan penjual keledai tersebut, Abu Jahil tanpa tertarik. Dia kemudian bertanya, "Memangnya keledai milik Abu Nawas bisa laku berapa kalau dijual?" "Sekitar 50 dinar. Padahal keledai yang lain umumnya hanya 20 dinar, kata penjual keledai. Abu Jahil pun semakin tertarik mendengar jawaban tersebut. Apalagi tubuh keledai Abu Nawas terlihat bagus dan kuat membawa beban yang berat. Lanjut penjual keledai. Abu Nawas pun kemudian menimpali perkataan penjual keledai tersebut. "Keledai milikku termasuk keledai yang penurut dan gampang untuk diperintah. Dia sangat jinak dan tidak gampang marah apalagi ngambek," tutur Abu Nawas. Abu Jahil tampak tidak percaya. Ekspresi mukanya tampak berubah. Dia yang pada dasarnya tidak suka kepada Abu Nawas, tiba-tiba saja berkata, "Dasar pembohong, semua yang kau katakan itu dusta. Ini buktinya kakiku kena tendang keledaimu. Sakitnya masih terasa," ucap Abu Jahil. Tanpa sadar, Abu Jahil rupanya keceplosan, dan justru secara tidak langsung dia mengakui bahwa yang mencuri keledai milik Abu Nawas adalah dirinya. Abu Jahil pun tampak pucat. Dia segera menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Sementara itu, Abu Nawas dan tukang keledai saling berpandangan dan tertawa bersama. Benar kan? Ketahuan sekarang siapa yang mengambil keledai milik Abu Nawas, kata penjual keledai. Iya, sakit ya kena sepakan keledai milikku,
sindir Abu Nawas kepada Abu Jahil. Abu Jahil pun diam 1000 bahasa. Mukanya memerah dan menahan malu. Dia tanpa sadar sudah mengakui perbuatannya. Ternyata diam-diam penjual keledai dan Abu Nawas sebelumnya telah menyusun strategi untuk menjebak Abu Jahil. Setelah itu, Abu Jahil pun segera pulang ke rumahnya untuk mengambil keledai dan mengembalikan kepada pemiliknya, yaitu Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.